Kali ini kita akan ngebahas terkait dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Dua sifat Allah yang selalu kita baca dalam lafadz bismillah, ya. Jadi sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa sih? Kalau kita merunut pada terjemahnya, artinya sebenarnya dua-duanya ini artinya sama, yaitu rahmat Allah. Ya, Allah yang mempunyai sifat rahmat, ya, kasih sayang, ya. Nah, tapi kenapa kok dibedakan, ya, dalam satu ayat ini aja Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Allah punya sifat penyayang yang disebut dengan Ar-Rahman dan juga sifat penyayang yang disebut dengan Ar-Rahim. Nah, keduanya ini berbeda. Bedanya adalah Ar-Rahman itu adalah sifat Allah mengasihi para ciptaannya, para makhluknya, siapapun saja di dunia, baik itu manusia, baik itu hewan, tumbuhan, mikroba, ya, orang-orang beriman, orang-orang kafir dan semuanya. Semuanya dikasih. Nah, sifat kasih sayang Allah itu diberikan kepada semua makhluk Allah di dunia. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi Allah untuk hanya memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang beriman saja. Enggak, karena dengan sifat ar-Rahmannya Allah ini artinya semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Semua mendapatkan rizki Allah. Siapapun yang dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, hidup di bumi, maka Allah sudah siapkan rizkinya. Siapapun juga bisa Allah berikan kekuasaan di muka bumi ini. Ada Nabi Sulaiman yang orang yang beriman mendapatkan kekuasaan. Sebegitu kuasanya. Tapi juga kita bisa melihat ada Fir'aun yang seperti itu pun Allah juga berikan kekuasaan. Ya. Kita lihat Abu Bakar, Rasulullah menjadi pemimpin, ya, Daulah Madinah. Ya. Kita juga bisa lihat orang-orang kafir pun juga diberikan kekuasaan. Ya. Kemudian kita lihat ada makhluk Allah yang melata di bumi mendapatkan makanan. Termasuk juga ternyata makhluk Allah yang hidup ribuan meter, ya, di dalam laut yang bahkan sumber cahaya itu tidak ada, cahaya tidak bisa menembus ke dalamnya, tetapi Allah juga siapkan rizkinya. Artinya, ya, semua makhluk Allah itu yang ada di bumi, siapapun itu, ya, dalam bentuk apapun itu, Allah sudah berikan kasih sayangnya. Semuanya disayang sama Allah. Ya. Laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, semuanya dikasih. Sehingga tidak ada alasan bagi kita yang merasa muslim kemudian kita meminta rezeki lebih kepada Allah daripada orang non-muslim. Kita kemudian cemburu kepada, ya Allah, mengapa mereka orang-orang kafir kau berikan rezeki yang banyak tetapi aku tidak. Nggak ada seperti itu. Jadi Allah itu memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, Allah bisa memberikan kekayaan kepada siapapun. Allah juga bisa memberikan kecukupan, ya, kepada siapapun. Ada yang dicukupkan, ada yang dikayakan. Ya, ada yang diberikan anggota tubuh lengkap, ada yang difabel misalnya. Ya, semuanya itu bentuk dari rahmannya Allah. Jadi Allah tanpa pandang bulu, semuanya dikasih sama Allah. Itu maha rahmannya Allah. Nah, ini berbeda dengan sifat ar-Rahim. Sedangkan ar-Rahim ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus, istimewa, spesial hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Di mana? Di akhirat. Kalau rahman Allah itu berlaku untuk siapa saja di dunia, sedangkan ar-Rahim itu berlaku istimewa hanya untuk orang-orang yang beriman saja di hari akhir. Ya, di akhirat. Ya. Sehingga di akhirat nanti hanyalah orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan kasih sayang Allah. Mereka akan masuk surga. Ataupun mereka yang beriman tetapi masih punya dosa, Allah siksa dulu di neraka, tapi endingnya mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah di surga. Ya. Di sini tidak berlaku orang-orang kafir yang memang di dunia itu mengkufuri Allah. Mereka menolak eksistensi Allah, mereka menolak Allah sebagai Tuhan,
maka mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat ini. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih karena telah kufur terhadap Allah. Mereka tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Mereka ateis. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah patung. Mereka tidak beriman. Maka mereka tidak mendapatkan sifat rahmatnya Allah di akhirat. Jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman dan Allah juga punya sifat Ar-Rahim. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus meyakini kedua sifat ini karena ini adalah sifat Allah, ya. Oke. Jadi semoga penjelasan itu cukup jelas buat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.